Jadi memang udah sampai di sini, kalaupun menyatu lagi hanya untuk basa-basi. Ini mentok-mentoknya kalaupun menikah hanya seumur jagung. Jadi gini loh, satu kok menerawang juga nggak asal juga. Jadi melihat satu hal juga, saya pikirkan saya cari hal yang bisa diterima. Saya sempat menerawang yang pertama waktu itu soal hubungan Risat dengan Jedar. Saya sempat di WA sama Jedar. Lalu Mbak Yun menerawang kayak gitu. Saya pengen terawangan saya itu ya ibaratnya jangan seperti itulah, jangan terawang saya soal hubungan dengan Risat. Dan saya bilang memang seperti itu terawang saya. Tidak mungkin saya mengada-ngada ataupun asal, karena ada pertanyaan dari wartawan juga dan saya bicara di situ juga. Mungkin tidak berkenan dengan Jedar. Waktu saya juga minta maaf, menjelaskan. Dan di 2019 saya sempat syuting bareng juga di beberapa terawangan juga. Kesekian kali saya terakhir 2019 di Instastory bahwa hubungan itu tidak akan seimbang. Jedar kalau udah senang sama seseorang, dia akan loyalitas, akan maksimal dengan pasangannya, tapi tidak sebanding dengan Risat. Dan menurut saya dari pertama, apa yang punya Risat, yang katanya punya ini yang dia untuk seorang Jedar, itu yang milik Jedar sendiri, bukan milik Risat gitu loh. Hanya untuk menutupin bagaimana sayangnya Risat kepada Jedar. Dan Jedar sendiri juga udah maksimal bagaimana untuk biar publik juga menghargai serang Risat, bahwa dia juga punya modal dalam arti senang sama Jedar, bagaimana dia mengupayakan semuanya. Tapi seandainya dalam perjalanan waktu itu semua menurut saya udah yang kayak yang sia-sia. Saya pernah bilang sama Jedar langsung, ini kalau Risat nggak lurus belok bubar, karena di sini kan kayak seandainya kan buat batu lompatan, buat batu sandungan. Dan di sini setelah itu Risat bisa pergi, karena fokus dari pertama itu tidak ada pernikahan, hanya untuk berteman serius, ya cuman seneng-senengan aja, nggak akan pernikahan. Tapi kalau sekarang bubar, ya kasihan juga dia udah maksimal mengupayakan hubungan dengan Risat. Dalam hal apa nggak kalau itu katanya kalau nggak lurus, maksudnya lurus itu apa sih Melayu? Jadi gini loh, namanya belok ya perasaan ya, cintanya ya, hubungannya, niatnya. Itu kalau nggak fokus sama seorang Jedar, ya akan bubar. Kan dari pertama sampai sekarang, pernikahan itu sebenarnya apa yang diidam-idamkan seorang Jedar tidak ada di benaknya seorang Risat. Tidak sebanding dengan seorang Jedar yang bagaimana mengusahakan, memaksimalkan dan sangat menghargai seorang Risat, tapi tidak sebanding dengan Risat sendiri ke Jedar. Mungkin ini hanya terawangan, saya anggap ini hanya kebetulan saja apa yang saya lihat. Kalau kita ngomong soal hubungan yang gagal, kan banyak artis juga selain Jedar yang sudah saya terawang, tapi kan mungkin kebetulan sekarang momennya Jedar sedang sakit juga, Jedar sedang putus dengan Risat, dan hubungan susah diperbaiki karena memang susah, tidak akan seimbang. Makanya kenapa seorang saudaranya Jedar Erik bersikap, ya karena memang tidak seimbang dengan apa yang menjadi pengorbanan seorang Jedar. Bisa lebih sedikit mungkin karena materi? Semuanya, karena tadi saya bilang apa yang semua di publik yang seakan dari Risat itu semua milik Jedar, menurut saya loh ya, itu milik Jedar. Tapi bagaimana kan Jedar mengupayakan, mengusahakan agar seorang publik atau seorang Risat itu dihargai masyarakat, karena nggak cuma modal tampang, tapi juga punya materi. Tapi semua menurut saya Jessica yang mengupayakan semuanya. Tapi pada akhirnya Mbak Yu melihat kedepannya seperti apa nih dengan keduanya? Apa bisa kembali lagi seperti semula? Kalaupun harapan saya sebagai manusia, siapapun jodohnya Jedar, yang terbaik saja, yang bisa mengerti kekurangan dan kelebihannya Jedar. Karena kondisi kesehatan Jedar sekarang lagi menurun dan tidak bagus, kasihan dengan banyak beban yang luar biasa ini. Dan kalaupun kedepannya bisa jatuh lagi, tidak akan, kasihan Jedarnya. Tapi lebih jungkir balik lagi terhadap seorang Risat. Berarti dari pengalaman Bayu, mereka tidak bisa bersatu ya? Tidak bisa bersatu. Jadi nggak ada istilah nanti ketemu nikah, nggak ada. Jadi memang udah sampai di sini, kalaupun menyatu lagi hanya untuk basa-basi atau bagaimana bisa bertemu, bisa komunikasi, itu aja. Jadi tidak ada yang untuk menikah sampai jenjang nanti. Kalaupun ini mentok-mentoknya, kalaupun menikah hanya
seumur jagung. Jadi yang paling merasa kecewa itu juga Dari semuanya jelas Jedar sama Erik saudaranya, karena kalau Erik mungkin melihatnya dia punya saudara disakiti sama laki-laki dan ini hanya merugikan seorang Jedar, yang ngapain gitu loh, dan menyakitin saudaranya sendiri juga Erik ini nggak terima, dan Jedar sendiri pun udah maksimal karena namanya hubungan kan suka ada duka apa adanya dan maksimal mengupayakan pasangan, jadi kan Jedar yang berusaha, ini saja tidak ada gitu loh, jadi merasa kayak berlari sendiri seperti saja landai di tempat, nggak akan bisa nyatu. Udah dibilang Richardnya berarti setengah hati gitu kali ya? Bukan setengah hati karena memang belum fokus terhadap Jedar, jadi mereka bisa aja menjalani pernikahan jalan seperti itu, tapi itu hambar karena yang berusaha dan jubir balik Jedar sendiri, bukan Richard. Jadi Richard pun masih bisa belok sana belok sini karena apa? Di hatinya itu belum ada komitmen untuk pengen nikah, itu belum. Jadi kalaupun kepengen nikah ya jalan aja, kepengen nikah seperti apa nantinya, tapi belum punya sifat yang niatnya tuh untuk menikah dan menyenangkan dan membahagiakan seorang Jedar tuh belum bisa sejauh itu. Kalau menurut penglihatan Bayu, kira-kira kapan nih Jedar akan menemukan hambatan-hambatan? Terus saya lebih cenderung ke kesehatannya ya. Ke kesehatannya nanti kan juga hebatnya. Saya nggak mau bicara di sini namanya orang sedang sakit bagaimana kedepannya, tapi saya hanya mau bersumpah bahwa Jedar harus bisa berumur panjang, Jedar harus bisa sehat, harus bisa menanggulangi sakitnya. Kan dia masih punya anak yang harus dididik, harus dibesarkan. Moga-moga masih ada rezeki, masih punya pasangan yang bisa menerima kekurangan soal Jedar. Karena kedepannya rezeki masih ada Jedar, tapi kesehatannya sekali diutamakan. Kalau kesehatannya gimana Bayu? Akan bisa Ya, semua rahasia Tuhan. Saya tidak mau bicara di sini mendahului yang soal namanya sakit. Tapi kondisi Jedar memang harus disupport. Bagaimana mendoakan? Saya tidak kenal secara pribadi, tapi saya pernah bertemu berapa kali. Moga-moga diangkat sakitnya untuk jadi kebaikan, kesehatan dan melupakan masa lalu dengan Richard untuk lebih fokus karena semakin banyak pikiran. Sakitnya itu mempengaruhi loh. Jadi di sini Jedar harus benar-benar fokus ke kesehatan dan anaknya. Berarti sekarang itu sakitnya pikiran ya Bayu? Kalau ini mungkin bakteri virus saya tidak tahu ya, kurang jelas, tapi biasanya akan sakit apapun itu akan diperhambat, dipersulit atau lebih berat karena banyak pikiran seperti itu. Jadi menanggulangi sakitnya bagaimana? Menanggulangi dulu masalahnya, menanggulangi dulu legowonya, hatinya, ikhlasnya, baru dia bisa fokus ke tempatnya sakitnya, karena dia juga sakit hati, berkecamuk dengan sakit, ketakutan, itu semua jadi satu gitu loh. Jadi Jedar sendiri tidak nyaman dengan kondisi yang sakitnya sekarang ini.